Bismillahirrahmanirrahim. Dari keluarga merasa ketakutan dalam perjalanan yang sangat jauh dengan kendaraan yang sangat lambat perjalanannya, tetapi para sahabat tidak berputus asa. Para sahabat tetap terbakar semangatnya untuk menuntut ilmu ini. Kemudian kita lihat lagi misalnya khalifah yang kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau juga bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau ini tinggal di daerah perbukitan Madinah, di daerah perbukitan di Madinah, dan beliau memiliki seorang tetangga yang bernama Aus ibnu Khawali al-Ansari. Nah, karena tempat tinggal Umar ibn Khattab jauh dari Masjid Nabawi di perbukitan kota Madinah, maka beliau kesulitan untuk turun tiap hari menuju masjid. Maka Umar ibn Khattab dengan Aus al-Khawali al-Ansari ini bergantian turun menuju Masjid Nabawi. Apabila Umar yang turun, maka Umar belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kembali ke gunung, ke bukit, maka Umar menceritakan apa yang terjadi pada hari itu kepada sahabatnya yang mulia Aus ibn Khawali al-Ansari. Begitu juga dengan sahabat Umar ini, Aus ibn Khawali al-Ansari, yang ketika gilirannya turun ke Masjid Nabawi dan beliau belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah atau wahyu yang turun pada hari tersebut. Kemudian ketika kembali ke gunung, beliau meriwayatkan semua yang terjadi pada hari itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Padahal siapa yang tidak mengetahui Umar bin Khattab? Siapa yang tidak mengetahui kealiman beliau, kezuhudan beliau, kewaraan beliau? Siapa yang tidak mengetahui betapa luasnya ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Namun begitu beliau tetap bersungguh-sungguh, bermujahadah di dalam menuntut ilmu ini. Kemudian kita lihat lagi misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak mengenal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari kalangan umat ini? Seorang yang bergelar hibrul ummah, seorang yang bergelar tintanya umat ini, lautan ilmu umat ini, karena luasnya ilmu beliau dalam bidang ilmu tafsir, dalam hadis, dalam fikih dan seterusnya. Ibnu Abbas ini ketika masih muda, beliau memang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Tidak ada hari yang beliau lewatkan tanpa menuntut ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bercerita, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, qultu li rajulin minal ansar. Saya katakan kepada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, kata Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Halumma falnas'al ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari, hendaklah kita bertanya tentang ilmu kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahumul yauma katsir. Sesungguhnya jumlah para sahabat pada hari ini, yaitu pada waktu dikuburkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu jumlah mereka sangat banyak. Kesempatan untuk bertanya tentang ilmu. Faqala, maka sahabat Ibnu Abbas ini berkata, wa a'jaban laka ya Ibnu Abbas. Alangkah mengherankan engkau wahai Ibnu Abbas. Ataran nasa yaftakhiruna ilaika. Wa fin nasi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man fihim. Sahabat Ibnu Abbas ini mengatakan, wahai Ibnu Abbas, apakah engkau merasa orang-orang akan perlu kepada ilmu engkau? Padahal jumlah sahabat itu sangat banyak. Mungkin tidak ada orang yang akan memerlukan ilmu engkau. Apa kata Ibnu Abbas? Fataraktu zaka. Saya tinggalkan orang tersebut, kata Ibnu Abbas. Wa aqbaltu as'alu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mulai bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana yablughnil haditsu 'anir rajuli fa'ati babahu. Sesungguhnya saya pernah mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ati babahu, maka saya datangi pintu rumahnya, wa huwa qa'il, dan sahabat tersebut sedang tidur siang. Fa atawassadu ridai ala babihi, maka saya jadikan rida saya. Rida itu adalah pakaian yang dipakai mulai dari pinggang ke atas, baju kalau zaman sekarang Nah, saya jadikan baju saya sebagai bantal saya, kata Ibnu Abbas. Yasfirrihu alayya minat turab, dan angin menghembuskan debu-debu ke wajahku. Fayakhruju fayarani, lalu sahabat tersebut keluar dan dia melihatku.
Fayaqulu, dan sahabat tersebut mengatakan, ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jaa bika, apa yang menyebabkan engkau datang ke rumahku? Halla arsalta ilayya, kenapa engkau tidak mengirim orang lain untuk datang kepadaku? Fa'atika, lalu saya yang fa'atika, yang datang, fa'atiyaka, maka saya yang datang kepada engkau. Fa'aqulu, Ibnu Abbas menjawab, la, tidak, ana ahaqqu an atiyaka, saya lebih berhak untuk datang kepada engkau. Fa'as'aluhu 'anil hadisi, maka Ibnu Abbas mengatakan, saya bertanya kepadanya tentang hadis tersebut. Fa'asha hadzal rajulul ansari hatta ra'ani, dan laki-laki Ansar ini dia tetap hidup sampai dia melihatku, ya, sampai dia bisa melihatku. Wa qad ijtama'an nasu hauli, dan orang-orang telah berkumpul menuntut ilmu di hadapanku. Ya, yas'alunani, mereka bertanya kepadaku. Fayaqulu, maka sahabat Ansari tersebut mengatakan, hadzal fata kana aqala minni, remaja ini lebih cerdas dariku. Bayangkan Ibnu Abbas, ya, beliau adalah anak pamannya Rasulullah SAW, seorang yang sangat mulia, yang terpandang, ya, tapi beliau betul-betul bersungguh-sungguh dalam belajar agama ini, ya, karena banyak orang ketika bapaknya adalah orang yang memiliki harta yang banyak, dia malas menuntut ilmu, ya, dia yang merasa harus didatangi oleh ilmu. Ya, dia datangkan guru ke rumahnya, dia minta guru mengajarkan ke rumahnya. Ya, ini sebenarnya ya kurang sesuai dengan adab dalam menuntut ilmu. Ketika seorang menuntut ilmu, dia yang harus datang ya ke tempat ilmu tersebut. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, orang yang mulia, yang terpandang, yang dimuliakan oleh segenap kalangan para sahabat. Beliau datang kepada seorang sahabat dari kalangan Ansar, ya kan? Ya, kemudian apa? Beliau menunggu sahabat tersebut hingga keluar dari rumahnya. Beliau tidak datang kemudian tiba-tiba mengetuk pintu sahabat Ansari tersebut. Tidak, beliau tunggu di depan rumah sahabat tersebut. Bahkan sampai debu ya menutupi wajahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi Ibnu Abbas tetap bersabar, ya, sampai sahabat tersebut keluar dari rumahnya, kemudian melihat Ibnu Abbas dan menanyakan keperluannya. Sahabat tersebut amat memuliakan Ibnu Abbas. Bagaimana tidak? Beliau adalah anak pamannya Rasulullah SAW. Apa kata sahabat tersebut? Kenapa tidak kau kirim saja orang lain untuk mendatangiku? Kata Ibnu Abbas, tidak. Ya, saya yang lebih pantas untuk datang karena saya penuntut ilmu. Saya yang lebih pantas untuk datang ke guru. Nah, kemudian Ibnu Abbas menanyakan hadis kepada sahabat Ansari tersebut. Dan sahabat Ansari tersebut hidup dalam waktu yang lama sehingga dia berkesempatan melihat Ibnu Abbas menjadi seorang alim besar, yang orang-orang bertanya kepada beliau tentang ilmu agama ini. Apa kata Ibnu Abbas? Ya, apa kata laki-laki Ansar tersebut? Hazal fata aqalu minni. Ya, remaja ini Ibnu Abbas ini lebih cerdas dariku. Oleh sebab itu perlu kesungguhan, perlu mujahadah, ya, perlu pengorbanan di dalam menuntut ilmu ini. Tidak cukup dengan ya sambil lalu, tidak cukup dengan sepintas saja, tapi harus bersungguh-sungguh, harus rajin dalam memahami, harus rajin dalam mengulang-ulang pelajaran, dan harus rajin di dalam ya menghafal, harus rajin di dalam bertanya kepada guru apabila tidak ada yang tidak dipahami. Kemudian ya kita lihat lagi misalnya satu contoh dari pengalamannya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya, siapa yang tidak mengenal Imam Ahmad Ibnu Hanbal? Seorang alim besar dalam kalangan umat ini. Bahkan beliau termasuk salah satu imam mazhab. Ya, Muhammad Ibnu Ismail As-Sa'ig, beliau bercerita, "Kuntu asuqu ma'a abi bi Baghdad." Saya pernah mencelup pakaian bersama ayahku di Baghdad karena pekerjaan sebagai orang yang mencelup pakaiannya. Famarra bina Ahmad ibn Hanbal. Lalu lewatlah di hadapan kami Ahmad ibn Hanbal. Wa huwa ya'du. Ahmad ibn Hanbal saat itu dia berlari, ya. Wa na'lahu fi yadihi, dan kedua sendalnya ada di tangannya. Dia lepaskan kedua sendalnya dan berlari, ya. Fa akhaza abi bimajami'i thawbihi. Lalu Muhammad Ibn Ismail bercerita, ayah saya memegang ya tengah-tengah bajunya Ahmad Ibn Hanbal. Faqala, maka ayah saya berkata, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, ala tastahi, apakah engkau tidak malu? Ya kan engkau sudah tua, seorang yang sudah dikenal sebagai seorang imam, ya muridnya banyak, tetapi ketika mendengar seorang alim besar datang ke Baghdad, Imam Ahmad itu segera mencabut sendalnya dan berlari menuju orang alim datang tersebut. Ya. Kemudian
ayahnya Muhammad ibn Ismail ini bertanya lagi, ila mata ta'du maha haula, sampai kapan engkau akan berlari bersama mereka untuk menuntut ilmu? Apa jawab Imam Ahmad? Qala ilal mauti, sampai mati. Bayangkan seorang yang sangat terkenal di tengah-tengah umat Islam ini, ya, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah taala. Ketika beliau mendengar ada seorang alim datang ke Baghdad, beliau tinggalkan majelisnya, kemudian beliau ya cabut kedua sandalnya, dipegangnya sandalnya, kemudian beliau berlari menuju majelis orang tersebut. Ini imam, ya, imam, bukan penuntut ilmu lagi. Terlebih lagi kita yang masih berstatus sebagai penuntut ilmu, ya, bahkan sigharu talabil ilmi mungkin, penuntut ilmu baru, ya, yang baru belajar menuntut ilmu, maka kesungguhan kita harus lebih, ya, korbankan sedikit dari waktu kita, korbankan sedikit dari tidur kita, korbankan sedikit dari apa yang kita punya untuk menuntut ilmu ini. Ingatlah bahwasanya ilmu tidak akan membagikan kepada kita sebagiannya saja, walaupun kita sudah memberikan keseluruhan jiwa kita untuk ilmu ini. Al ilmu la yu'tika ba'dahu walau a'taitahu kullaka. Ilmu ini tidak akan memberikan kepada engkau sebagiannya saja, bahkan setelah engkau berikan ke semuanya, semua diri engkau kepada ilmu tersebut, ya. Maka jangan sampai kita malas dalam menuntut ilmu ini. Bersungguh-sungguhlah sesuai dengan kemampuan kita dalam menuntut ilmu ini. Kita akan menjadi orang yang mulia insyaallah di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.